Selamat pagi anak-anak. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk pada pelajaran sejarah peminatan, yaitu dengan KD 3.5, yaitu tentang menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Adapun indikatornya yang akan kita capai yaitu pengertian daripada paham-paham besar yang ada di Asia Afrika. Indikator yang kedua adalah menganalisis ya bagaimana perkembangan negara-negara di Asia Afrika. Nah, dua indikator inilah yang akan nanti saya evaluasi untuk diujikan pada penilaian akhir semester ganjil. Ya, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Bapak pimpin doa ya. Anak-anakku semua, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita akan berjalan lancar ya. Ada kemudahan-kemudahan dan mudah-mudahan dalam kondisi COVID-19 ini bisa terselesaikan ya, bisa diatasi sehingga nanti pada KBM semester 2 kita bisa bertatap muka. Berdoa mulai. Terima kasih. Amin. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya, kita mulai. Ya Allah, amin. Pada materi ini kita akan masuk pada perkembangan paham-paham besar di Asia Afrika. Sebelum Bapak memulai materi ini, Bapak akan menggali materi yang lalu. Materi yang lalu yaitu mengenai perubahan-perubahan pada revolusi-revolusi yang ada di negara Eropa, yaitu ada revolusi Rusia, ya, ada revolusi Amerika, ada revolusi Prancis. Nah, itulah materi-materi minggu yang lalu, ya. Untuk materi itu ternyata ada hubungannya dengan perkembangan pada paham-paham besar di Asia Afrika. Mereka saling berkaitan, ada hubungan-hubungan yang erat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ya, itu materi minggu yang lalu. Nah, untuk materi ini, ya, kita akan fokuskan pada perkembangan paham-paham besar di Asia Afrika. Yang pertama kita mengenal adanya nasionalisme. Ya, nah, kalau kamu pernah belajar pelajaran PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan, pasti ada istilah namanya nasionalisme. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ernst Kuhn, dia menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham kesetiaan, ya, setiap individu kepada bangsa dan negaranya. Jadi di situ diartikan bahwa setiap individu, setiap masyarakat harus wajib mentaati adanya nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara. Nah, kita kalau fokus pada materi yang ada di sini, ya, pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Ya, jadi jelas ya, ini adalah pengertian nasionalisme. Jadi karena kalian ada sebagai pemuda, masa depan bangsa bahwa maju dan tidaknya suatu negara tergantung pada pemuda-pemuda Indonesia. Oleh karena itu, kita pahami di sini bahwa pemuda adalah masa depan bangsa. Tonggak ujung bangsa akan dimanakan Indonesia ini. Ya, oleh karena itu, kamu sikapi benar-benar pengertian daripada nasionalisme itu. Ya. Nah, di sini ada ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, merasa memiliki dan menjaga. Nah, ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga image, ya.
bangsa Indonesia. Jangan sampai kalian negara NKRI ini dijadikan sebagai ideologi komunis. Ya, nah ini, jadi harus dijaga rasa persatuannya, rasa patriotisme, nasionalisme. Dengan demikian, kalian sudah mengisi daripada hak-haknya sebagai warga negara yang baik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, meningkatkan kepentingan bersama daripada kelompok. Perhatikan bahwa kita adalah sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Ya, jadi kita tidak boleh mementingkan pribadi. Harus ada kepentingan yang lebih luas lagi, mementingkan pada bangsa dan negara. Nah, ini pada ciri yang kedua. Ciri yang ketiga atau yang C, adanya persatuan dan kesatuan. Bahwa persatuan dan kesatuan ini merupakan suatu hasil dari nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih diwariskan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Ya, sebagaimana pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Tanpa ada persatuan, tidak mustahil Indonesia bisa merdeka. Dan juga dengan artinya atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dirahmatinan luhur. Nah, inilah kalau kita mengacu dalam sejarah, ya, karena sejarah itu sangat penting sejarah, ya, bahwa sejarah merupakan hal yang sangat penting untuk kita dipelajari, sebagaimana yang disampaikan oleh Institut Karno Jas Merah, ya kan? Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sejarah. Kalau bangsa yang memiliki sejarah berarti bangsa yang kerdil, bangsa yang kecil, ya tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi ciri-ciri nasional yang ketiga adalah adanya persatuan dan kesatuan. Contoh kecilnya, kalau kamu ingin membersihkan satu halaman, maka ada salah satu media yaitu alat adalah sapu. Kalau sapu itu menyentuh satu lidi, mustahil, ya, mustahil tidak akan membersihkan semua kotoran. Tapi kalau satu terintegrasi, bersatu, padu, insya Allah segala sesuatu sampah berserakan akan terselesaikan. Itulah contoh kecilnya harus bersatu. Ya, kalau kita mengacu dalam perjuangan Indonesia, ada istilah rawe-rawe rantas, malang-malang putuh, maju terus pantang mundur. Nah, inilah komitmen Indonesia, ya, untuk bisa melakukan suatu gerakan nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Makanya kalian sebagai anak pemuda harus optimis, jangan pesimis, harus maju, ya. Jadi sebelum kamu perang jangan pesimis dulu, harus optimis dulu. Ya, ini pada ciri-ciri yang tiga atau yang C, adanya persatuan dan kesatuan. Banyak sekali contoh-contoh ini. Terus yang D adalah perjuangan yang dilakukan bersifat nasional, ya. Artinya apa? Bahwa kita berjuang bukan untuk pribadi, bukan kepentingan kelompok, tapi adalah untuk bangsa dan negara, ya. Bahwa negara kita adalah negara yang memiliki kekayaan, sumber daya alam, lautan, maritim yang begitu luas, ya. Maka kita harus jaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah bagian daripada pengertian nasionalisme dan ciri-ciri daripada nasionalisme. Jelas ya? Halo? Mana suaranya, Nak? Halo? Ya. Nah, ini adalah bagian daripada ciri-ciri nasionalisme. Jelas? Oke. Ya, coba jangan pasif ya, aktif ya. Apa sudah memberikan materi ini harus aktif ya. Nah, kalau sudah, coba kamu amati, mengidentifikasi ya pada gambar ya. Di sini ada contoh gambar nasionalisme ya. Ada beberapa gambar-gambar yang termasuk negara-negara Afrika ya. Fadila, halo Fadila. Halo Pak. Ya, halo. Bisa lihat gambar di situ?
Bisa. Oke. Di situ kan materinya tentang paham-paham studi Asia Afrika. Coba kamu perhatikan pada gambar di situ. Itu salah satu simbol daripada terintegrasi, ya, bersatu, tidak membedakan antara negara Asia dan Afrika. Ya, coba untuk Fadila sebutkan negara-negara yang termasuk negara Afrika. Silakan, apa di bagian timur, ya, bagian selatan atau utara, silakan. Afrika. Ah, Itu ada yang di gambarnya atau gimana, Pak? ya, yang ada di gambarnya kan tadi saya sampaikan yang ada di gambarnya di situ benderanya. Tahu nggak benderanya negara-negara Afrika? Nah, inilah kayaknya kamu mengalami kesulitan nih. Ya, Iya, kamu Pak. harus banyak Lapis belajar tulisan. tentang sejarah. Oke lah, kalau kamu nggak tahu simbolnya gambar negara mana, coba menurut kamu dari negara-negara Afrika apa aja? Negara-negara Afrika. Australia? Hah? Australia bukan. Oh, bukan. Itu negara Eh, Eropa, ya. Nah, jadi begini Fadila. Jadi kalau iya, saya amati dari gambar yang ada di situ, itu ada negara Afrika seperti Mesir, ya, Libya, Tunisia, Aljazair. No, ada ininya tuh, ada simbol benderanya. Terus ada Maroko. Ya Fadila, oke, Pak. nah, kamu taunya negara Asia Tenggara doang, ya. Nah, itulah negara-negara yang termasuk dalam paham-paham di Afrika. Ya, saya ulangi lagi, ada Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Nah, masih ada lagi. Nah, itu akan simbol daripada paham-paham di Afrika. Dan di situ juga ada benderanya. Ya, kamu harus paham benderanya mana. Ya, tuh. Terus negara Asia, coba saya Dini Sapitri. Halo Dini Sapitri. Halo Dini. Halo Dini. Mana suaranya Dini? Iya, Pak. Ya, coba Dini. Di situ kan ada simbol gambar-gambar ya, bendera-bendera ya, Asia. Coba sebutkan negara-negara Asia. Bentar, Pak. Ya. Oh, lihat Google dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu usaha. Sudah buku, Pak. Hah? Sekali. Ya, silakan. Sebutkan negara-negara Asia. Udah ketemu? Oke, coba ganti Indri Amalia. Sepertinya Dini mengalami kesulitan, Pak. Ya itulah karena kondisi fasilitasnya belum dipenuhi oleh Andini. Iya, betul. Ya, Indri Amalia sekarang coba. Indri Amalia. Halo Indri. Halo Pak, Ya, silakan. negara Asia, Iya, negara Asia, silakan. Jepang adalah sebagai negara Asia. Oke deh, kalau kamu nggak tahu negara Asia Tenggara, nah berarti termasuk Indonesia. 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 Ya, coba sebutkan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia
setiap manusia punya hak untuk merdeka, hak untuk hidup, hak untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, ini adalah liberalisme, kebebasan. Nah, sebagaimana yang dituangkan dalam gambar di sini, ya, ada beberapa contoh-contoh liberalisme, misalkan Voltaire. Nah, gambarnya seperti itu tokohnya. Ini adalah tokoh yang memiliki sifat liberalisme yang sangat luar biasa, ya, yang memiliki bahasa yang tinggi. Ini untuk mencapai negara itu negara Voltaire. Terus tokoh berikutnya adalah Montesquieu, ya, Montesquieu, ya, Montesquieu itu gambarnya seperti itu, ya. Yang ada di tengah-tengah itu adalah Montesquieu yang memiliki sifat liberalisme, ya, kebebasan, bahwa setiap manusia adanya kebebasan, tidak terikat. Sadar Seu adalah tokoh di gambarnya ada belakang. Nah, tokoh ini memiliki sifat-sifat itu dengan masa dan disebut equality, fraternity. Ini adalah dari ini ada yang tahu seperti itu apa siapa yang menjadi ya masih duit atau ini tahu ini kan dan Ini Okelan jangan kayak bagus artinya liberty egally liberty kebebasan. oke Yang ketiga peneliti dan ini apresiasi poin terima bagus Idris yang ya saat pluralisme ya apa bawah satu belumnya nah yang lebih ilmu kalian disediakan hak ya rasa sar nomor beda kalau itu nah sama ya ini dalam kebebasan apa saja sendiri arti persamaan waktu sekali apa ya semua punya hak ya itu tidak membedakan kita tidak laki dengan anak kecil dewasa ada di sana terus di dalam ini adalah secara hasil sama ya nah ini adalah semuanya pada seperti Allah ini ambil saksi ini ya inilah yang ada partisipasi dari juga dari tentang itu dalam diberi eksternalitas ini dalam liberalisme bisa melihat kota liberalisme jadi apa ini tokoh yang ada gambar nah aplikasinya seperti nah ternyata ada yang masalah begini lo oke adalah ya oke kalau kalian jelas kita lanjutkan pada paham berikut paham yang ketiga yaitu sosialisme. Oke, biar mau semangat ya saya minta tolong dibaca Adinda Dwi Satriawati. Ya, silakan dia dibaca. Silakan dia. Tadi nggak ada Pak di sini. Oh, ya udah ganti. Reza. Nah, Reza. saya Pak. Ya, silakan Reza di. Kamu baca sosialisme sampai pengertiannya. Silakan. Sosialisme pengertian. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki suatu status bersama dan hasilnya dinikmati bersama. Lahirnya nasionalisme gerakan terhadap kepentingan yang ada dalam masyarakat telah muncul. Tetapi istilah sosialisme baru pertama kali dipakai pada tahun 1820. Sudah Pak. Oke, cukup ya. Oke, jadi paham berikutnya setelah kamu mempelajari paham-paham nasionalisme, ya, liberalisme, kita masuk paham yang adalah sosialisme. Pengertian sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu harus diatur bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Ya, ini pengertian sosialisme. Jadi, bahwa segala kehidupan itu ada undang-undangnya, ada norma-normanya, ya. Mengapa demikian? Supaya kehidupan mereka selalu lurus pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian akan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini tujuan adanya sosialisme. Ya. Nah, lahirnya nasionalisme ini diprotes terhadap kepincangan yang ada dalam masyarakat lama. Ya. Nah, sehingga muncul sosialisme ini baru pertama kali dipakai pada tahun 1827. Ya, nah ini. Jadi dalam sosialisme itu juga ada kepincangan yang menghambat dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Nah ini dalam sosialisme. Dan di sini juga ada macam-macam sosialisme. Ya.
ada sosialisme utopis, ada sosialisme ilmiah. Ada yang bisa menjelaskan atau perbedaan dari sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah? Silakan. Ya, akan bisa menjawab, nanti kasih reward kayak Indri ya. Ayo silakan. Boleh kamu buka Google ya, lihat di buku paket atau di apa saja, silakan. Ayo. Indria, Pak. Ayo. Indria. Ayo silakan. Indria silakan. Ayo. Ya. Yang bisa menjawab, terima kasih nilai. Ayo. Lagi dicari, silakan. Nggak apa-apa, usaha. Ya. Kalau usaha pasti ada hasilnya. Sosialisme utopis adalah Ya. kombinasi dari prinsip egaliter yang tidak muncul dalam empirisme absolut. Ya, terus kalau sosialisme ilmiah? Bentar, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Sedangkan sosialisme ilmiah adalah lensa yang digunakan sebagian orang untuk melihat dunia secara berbeda dari yang lain. Oke, bagus ya. Indria Aulia. Oke, saya kasih reward nilainya ya. Oke, jadi apa yang disampaikan dia itu udah betul, bahwa saya tambahkan lagi bahwa dalam macam-macam sosialisme ini ada sosialisme utopis ya, yaitu orang yang memikirkan suatu masyarakat dalam politik ya, dalam gambaran tetapi susah diwujudkan. Ya, ini namanya sosialisme utopis ya, susah diwujudkan. Sedangkan kalau sosialisme ilmiah inilah mudah diwujudkan, ini kebalikannya ya, mudah disampaikan di dalam suatu paham-paham di Asia Afrika ya. Ada tokoh-tokoh daripada utopis ya. Ada tokoh-tokoh utopis seperti Saint Simon ya. Terus ada Marx. Marx ini adalah masuk dalam ilmiah ya. Nih, ini adalah perbedaan antara sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah. Nah, perkembangan sosialisme ini kemudian diterapkan oleh banyak negara di dunia, terutama di negara-negara yang dikenal dengan blok barat dan blok timur. Nah, nanti kamu kalau udah kelas 3, ada yang namanya materi peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan juga ada namanya Perang Dingin. Ya. Perang Dingin ini bukan berarti perang tembak-tembakan, bukan. Ini hanya istilah saja, yaitu peperangan karena Amerika Serikat dan Uni Soviet, blok barat dan blok timur. Ya, nah ini materi nanti ketika nanti kamu kelas 3 ya, blok barat dan blok timur. Negara-negara mana saja sih yang termasuk blok barat dan blok timur? Yaitu nanti setelah itu ada namanya istilah sistem aliansi ya, politik mencari kawan. Mana kawan-kawan kita untuk bisa menggunakan dalam blok barat dan blok timur? Ya, seperti itu. Nah, inilah di dalam sosialisme pada paham-paham di negara Asia dan Afrika. Jelas ya? Oke, yang ditanyakan dalam sosialisme? Oke, kalau nggak ada, kita masuk pada paham yang keempat, yaitu demokrasi. Nah, kalau kita bicara demokrasi, kita kaitkan di negara Indonesia, kan begitu, ya. Nah, untuk menjelaskan, saya minta untuk dibacakan, yaitu Kartika. Ya, silakan Kartika. Kartika. Iya, Pak. Lihat PPT Bapak kan di situ.
Coba kamu baca pengertian demokrasi dan lahirnya Abraham demokrasi. Ya, silakan dibaca. Pengertian demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu demos dan kratein. Demos artinya rakyat, sedangkan kratein artinya pemerintah. Lahirnya pemerintahan demokrasi. 1. Mengatur pemerintahan demokrasi. 2. Amerika dianggap sebagai eksperimen negara demokrasi modern. 3. Dalam Declaration of Independence dinyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan oleh Tuhan telah dikaruniakan beberapa hak asasi. 4. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, terima kasih. Kamu sudah saya Kartika dengan baik dan benar. Jadi paham yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi ini pertama kali adalah di negara Amerika Serikat. Kemudian demokrasi ini muncul di Indonesia. Mengapa Indonesia itu ambil pernah demokrasi? Karena demokrasi ternyata bisa memberikan suatu kebaikan, kesejahteraan dalam hak-hak setiap manusia. Sehingga sampai saat ini juga Indonesia mengenai dengan sistem demokrasi. Jadi demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani demos dan kratos atau katanya. Demos artinya rakyat, artinya adalah pemerintahan. Adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana contoh yang ada di Indonesia. Contoh dalam pemilu. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan kita mengenal sistem demokrasi ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, yang berasaskan adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, itu. Luber ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, sebelum saya lebih luas lagi, saya pengen nanya kalian kepada Dini Sapitri. Apa sih pengertian daripada langsung, Dini Sapitri, kalau di Indonesia? Langsung. Masa nggak beda langsung atau langsung? Ya. Langsung. Ayo, langsung. Dini Sapitri. Mana tanya? Ega? Fadila, coba Fadila nih. Silakan Fadila. Fadila. Halo Fadila. Siti Nur Aja. Iya, Pak. Ya, terus juga kan ada pemilu di Indonesia ya, yang ya. Nah, itu ada yang namanya luber langsung. Apa sih langsung? Nur Pengertian Aziza. langsung, Pak. Iya, konten langsung. Pengertian langsung adalah mengajukan ucapan atau ujaran lain. Bukan langsung Indonesia artinya langsung. Jadi dalam satu pemilu kan artinya langsung. Ketika kalian di depan TPS itu langsung tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, ya. Tidak boleh wakilan orang tua, adik, atau pacarnya, nggak boleh. Itu namanya langsung, ya. Tidak boleh diwakilkan. Ya, itu langsung ya itu. Terus umum. Nah, coba umum. Reza. Apa itu umum? Ya. Kemudian umum ya dalam suatu pemilu apa umum maksudnya? Pemerintahan umum. Kan contoh demokrasi kan pemilihan presiden ya. Nah, di dalam pemilihan presiden kan ada langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, menurut kamu pengertian umum itu sendiri apa sih dalam suatu pemilihan umum? Iya, silakan Reza. Oh, ketawa. Ayo Reza. Apa yang katakan? Hah? Apa tuh umum? Yang jelas kamu. Apa umum? Iya. Benar sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia. Ya, oke lah. Ya, oke aja. Ya, gini aja. Jadi dengan umum di sini dalam satu pemilu
bahwa pemilu itu dilaksanakan secara umum, secara serentak, bersama-sama. Misalkan pemilihan presiden di Jakarta hari Minggu, maka di daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, Cilacap, Kebumen itu harus hari Minggu. Kecuali ada urgent kondisi yang tidak nyaman, misalkan banjir, tsunami, gempa bumi, ya, karena pengiriman logistik daripada pencoblosan itu tidak sampai pada saat itu juga, itu bisa ditunda, ya. Nah, ini dalam pengertian umum. Jadi pemilu itu dilaksanakan secara serentak, ya, di seluruh Indonesia. Ya, ini namanya umum. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Tadi ada langsung umum, sekarang bebas. Ya, oke, silakan bebas. Coba untuk Jihan. Halo Jihan, silakan. Apa pengertian bebas Jihan? Apa Halo, Pak? Jihan? Ya, pengertian bebas dalam pemilihan umum. Apa sih bebas pengertiannya? Ayo. Tidak terhalang Pak. Oh, tidak terhalang. Apa maksudnya terhalang? Maksudnya tiap anggota itu bebas gitu. Oh, gitu. Iya Pak, gitu deh pokoknya. Pokoknya begitu. Oke. Ah, Ya, jadi begini nak ya. Jadi namanya bebas artinya sesuai dengan hati nurani kamu, ya. Silakan kamu coblos, pilih yang mana, ya. Dan perlu kamu ketahui di dalam pemilihan umum juga harus tahu latar belakangnya, ya. Harus tahu misalkan kode ekonomi pas-pasan dikasih Indomie, bansos langsung nyoblos yang ditunjukkan, nggak boleh seperti itu, ya. Karena bagaimanapun itu adalah masa depan Indonesia mau dikemanakan. Ya, jangan sampai salah memilih binatang dalam karung, gitu. Kucing dalam karung nggak boleh, nggak tahu bentuknya apa, ya besar kecilnya seberapa, ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan hati nurani sendiri. Silakan kamu coblos. Apakah misalkan Partai Demokrat, misalkan Partai P3, ya silakan. Yang jelas ini adalah hati nurani diri sendiri. Bebas, jelas ya? Oke? iya Pak. Oke. Ya, ini adalah mana Ega? Ya, silakan Ega. Apa sih yang disebut dengan rahasia? Iya, rahasia. Oh, mau nyepek dulu ya, silakan nyepek. Rahasia adalah Ya, silakan rahasia adalah. Nah, saya tanya satu-satu biar kamu bisa berpikir. Rahasia. Rahasia adalah Ayo. Kayak mikir negara aja sih kamu. Ya, sabar Pak, lagi dicari. sabar kelamaan. Ayo, ayo. Nggak nemu Pak. Ya, ya orang nggak pernah belajar gimana mau nemu. Emang barang sesuatu yang hilang nggak nemu.
Ya, jadi begini nak. Jadi rahasia ini artinya ketika dalam satu TPS pemungutan suara itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, ya, baik orang yang panitianya, orang lain, ya, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak boleh kamu misalkan bawa kamera mau dipoto, bukti fisik saya PKN ya, Bu Realita. Ya, kalau kamu bisa menjawab berarti PK-nya kamu bagus, ya. Tiga, kekuasaan. Ayo. Tunggu, Pak. Legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Oke, kalau eksekutif, Kalau yang eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. oke. Kalau yudikatif, yudikatif, Rizka? Kalau yudikatif lembaga kehakiman, Pak. Oke, iya, oke ya. Saya kasih nilai bagus. Oke, perhatikan dalam negara yang akan berjalan dengan baik polisinya, maka harus ada tiga macam kekuasaan atau trias politika, legislatif ya, legislatif badan yang membuatkan undang-undang. Siapa adalah anggota DPR ya, PR. Ini adalah legislatif. Eksekutif adalah melaksanakan. Ya, siapakah anggotanya? Adalah presiden. Jadi presiden adalah melaksanakan ya undang yang dibuat oleh anggota DPR. Yudikatif adalah badan yang mengawasi. Ya, siapakah itu? Mahkamah Agung. Ya, ini adalah badan-badan yang mengawasi di dalam suatu jalannya dalam pemerintahan Indonesia. Jadi itu dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kamu bisa lihat di sini contohnya. Ya, di sini ada contoh. Ya, coba kamu amati ilustrasi gambar yang ada di sini ya. Ini contoh daripada demokrasi. Ya, nah coba kamu perhatikan di situ. Ya, coba saya minta kepada nih yang belum. Jihan, ya Jihan, bisa menjelaskan dari ilustrasi gambar yang ada di sini, ya bahwa seperti itu harus dilakukan musyawarah, ya. Nah, setelah musyawarah nanti akan menghasilkan mukat terbaik. Nah, itulah ya yang diperoleh. Jadi ini salah contoh pada gambar di sini adalah musyawarah mufakat, contoh dalam suatu demokrasi yang ada di Indonesia. Sedangkan contoh kalian adalah sebagai anggota OSIS, ya. Masing-masing OSIS itu mereka dan misinya apa dalam jangka kita cari satu programnya yang jelas ya, dan bisa ditanggungjawabkan tugas tersebut. Ya. Kalau programnya bagus, misinya bagus, ya pasti banyak orang yang berminat memilih kamu di dalam suatu pencalonan dalam OSIS. Nah, ini contoh bagian daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Jelas ya? Oke, ada yang ditanyakan tentang demokrasi? Oke. Oke ya. Nah, kita masuk pada paham yang kelima. Ya. Yang kelima adalah pan-islamisme. Ya, bacakan. Pan-islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Paham dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jami'ah, al-islamiyah. Ya. Ini untuk pertama kalinya dicetuskan oleh seorang Afghanistan yang bernama Jamaluddin al-Afghani. Ya, tahun 1839 sampai 1897. Ya, nih. Adapun kongres yang dilakukan adalah pada bulan Mei 1926 digelar kongres untuk pertama kalinya dan dihadiri oleh 12 negara. Yang B, pada tahun 1962 terbentuk juga dunia Islam yang didukung 3 negara. Yang C, pada tahun
diadakan konferensi tingkat tinggi Islam untuk negara di Mekah. Dan yang terakhir, pada tahun 1970 diadakan konferensi di Jeddah dan dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara Muslim. Nah, inilah bagian daripada paham-paham perkembangan di negara Asia Afrika adalah Pan-Islamisme. Ya, dan ada satu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Ya, jadi termasuk Indonesia yang bergabung bersatu. Ya, bagaimana caranya untuk menyatukan negara-negara yang mayoritas agama Islam. Kalian pernah dengar istilah namanya OKI? OKI, pernah dengar OKI? OKI, ya. Halo? Indria Aulia, pernah dengar OKI? Istilah OKI? Iya Pak, kenapa Pak? Pernah dengar istilah OKI? Ya, OKI di sini adalah Organisasi Konferensi Islam. Jadi latar belakang daripada OKI disebabkan karena terjadinya pembakaran Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Maka bersatu bergabung. Bagaimana caranya untuk mengusir daripada orang Israel yang membakar Masjidil Aqsa? Ya, tahun itu. Ya, kurang tahun 1965 ya. Ini dalam sejarah perkembangan daripada organisasi konferensi Islam. Ya, jadi ada Pan-Islamisme. Ya, ingin mempersatukan umat Islam dunia. Jadi dihadiri oleh beberapa negara-negara. Ya, ada 12 negara dan juga tahun 2043. Jadi inilah resolusi untuk menyatukan Islam sedunia. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pan-Islamisme, Adinda, Adisti, Dini Sapri, Adila, Indri. Halo, bagaimana suaranya nih? Tidak Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau jelas, sebagaimana disediakan, Bapak absen dulu ya. Mudah-mudahan pada hari ini bisa masuk ya. Bapak absen, tolong yang Bapak ingin supaya jawab ya. Ahmad Khalil. Nggak ada ya, Ahmad Khalil nggak masuk. Adila Citra. Ini belum pada bergabung nih. Ya. Adinda Dwi Santawati. Halo Adinda. Tadi Adinda udah bergabung ya. Ada Adisti. Adisti. Ya, dia juga bergabung. Aditya Feroz. Ya, ada Agni. Nah, Ahmad Huda. Ya, ada ya. Alia. Dan di Cipro ada ini Sapitri. Hadir Pak. Hadir ya, hadir. Ya, ada Ika. Mana Ika suaranya? Iya, ada. Ya Pak, ada Pak. Ya, ada. Oke. Ika ada. Fadil Anwar? Ada Pak. Ada, oke. Terus Febrianti. Febrianti. Ada ya. Gava. Ada. Dia Apriani. Ada. Indria Aulia. Hadir ya, ada ya. Luki. Ada, nggak masuk nih. Muhammad Prayoga. Ada. Muhammad Salman Al-Faizi. Ya, ini kurang ya. Kurang aktif dalam pengerjaannya ya. Terus Muzaki. Nggak ada. Aisyah. Apalagi Aisyah nih, jangan baru bangun nih. Nggak tahu. Nurul. Rahmat Nur. Nggak ada ya. Rengga. Ada. Retno. Ada. Rita.
Hadir, Pak. Hadir ya. Reza Hadi pernah. Rifa? Nani Rifani? Nggak ada ya. Rizky Amalia? Nggak ada. Rizky Ramadan? Satrio? Halo Satrio, kok diam aja Satrio? Tadi udah masuk. Siti Aziza? Hadir, Pak. Hadir. Lemes amat Siti. Siti Hadir. Fatimah? Ada ya? Kan? Nah, ini jangan nyari baju nih. Ada infonya nih. Pipi Indasari? Nggak ada. Yesi? Ini Yesi ada jenis, tapi nggak ada Yesi. Alif? Oke, ada yang belum dipanggil? Saya Indah Malia. Ria Rizka. Malia. Ya, terus Pak. Rizka. Rizka. Kartika, Pak. Kartika. 10 lewat 35 menit ya. Jam 9, Pak. Iya, jam 9 lewat 35 maksudnya. Ya. Ayo silakan. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ya. Rawe Rantas, malang-malang butuh, maju terus pantang mundur. Ayo. Merdeka. Ya, merdeka. Berikan aku 10 pemuda akun goncangkan dunia. Tahu siapa dia? Dari siapa dia? Apa Fadila? Ya, Fadila ini sejarahnya jelek sih. Ya, cuma daripada presiden pertama Soekarno. Ya, jadi inilah sebagai masa depan bangsa, pemuda harus memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme tinggi. Oke, kalau nggak ada, Bapak akan rangkum dari materi ini, ya, bahwa pada dasarnya bahwa di negara-negara Asia dan Afrika memiliki paham-paham, yaitu pertama adalah paham nasionalisme, sosialisme, ya, paham liberalisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Semuanya itu merupakan semata-mata untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, nah itulah untuk materi hari ini. Yang jelas apa yang disampaikan hari ini, ambil sisi positifnya, ya, karena itu bisa membangun kalian menjadi semangat nasionalisme yang sangat tinggi, ya, di dalam perkembangan daripada paham-paham yang ada di negara Asia dan Afrika. Ya, nih, itu kesimpulan daripada materi pada hari ini. Ya, Pak Ustadz Rifki. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz kayaknya nggak ada ininya. Halo. Cek. Ya, Ustadz. Ya, halo. Barangkali, halo ya, Pak Ustadz. Iya, Pak. Ya, materinya sudah saya kasih kesimpulan. Saya barangkali Ustadz masih masukan ya. Barangkali ada hal yang harus saya evaluasi lagi, Pak Ustadz. Kalau udah silakan anak-anak untuk berdahulu ya. Kalian alhamdulillah yang gabung sangat sedikit sekali ini. Ya, silakan boleh keluar dulu yang lain anak-anaknya. Pedilan Anwar, silakan keluar. Ya, silakan anak-anak keluar dulu ya. Nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Atas. Pak Marif, mohon maaf ya ini bukan saya mengajarin ya, karena Oh iya ya. Pak Marif lebih senior dari saya mengajar. Kita saling sharing ya. Harusnya saya belajar sama Pak Marif, bukan saya ngajarin Pak Marif. Kebalik ini. Ya, tapi namanya tugas ya Pak Marif ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Ya, kita sama-sama belajar lah. Ya. Ya, kalau saya tadi mengikuti dari awal itu Pak Marif sudah emang udah paknya ya, udah bidangnya, udah sangat memahami tentang materi yang disampaikan. Ya, mungkin ada yang sedikit kurang kita sama belajar, ada sedikit kurangnya sedikit Pak mungkin ketika di awal ya. Kurang mungkin apersepsi Pak. Apersepsi itu yaitu mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan yang akan diajarkan gitu Pak. Nah, jadi itu aja mungkin kekurangannya ya. Terus kalau kegiatan intinya sangat luar biasa ya dalam menyampaikannya. Ya mungkin anak-anak agak sedikit kurang begitu antusias ya. Ya mungkin karena ya malumlah mungkin anaknya pengetahuannya memang begitu mungkin Pak ya. Dan sebenarnya anak itu pada mau gabung Pak ya. Tapi mungkin Bapak ini cuma satu